Nah, akhirnya tembus di sini ini. Nah, terlihat kan. Nah, ini langsung turun lalu ke Segorowedi yang ada di sana. Terus nanti naik lagi. Ya memang harus naik turun kalau mau menemukan beberapa titik yang keren luar biasa. Sampai juga di base camp pendakian Sumbing via Bandaran atau Esrut rute timur. Kurang lebih naik motor dari Solo sampai sini itu 3 jam pakai tersesat, pakai kesasar. Masih bersama dengan saya, Heri Jimanto, yang kali ini akan mendaki Gunung Sumbing lewat Banaran. Kali ini saya menggunakan metode ZUL, ultralight. Tidak TikTok, juga tidak model konvensional. Ini sudah jam 1, saya akan mulai perjalanan dari pos 0. Nah, pos 0 itu di belakang sini. Nah, ini. Nah, pos 0 itu artinya pos batas ojek. Saya tadi ngojek. Oh ya, di sini sedikit informasi. Jalur ini itu untuk regisnya 35.000, bawa motor parkir 5.000, ojek 30.000. Jadi total itu 70.000. Lalu seperti apa kisah perjalanan dan petualangannya, kita saksikan saja. Mantap. Memulai perjalanan ini masih asik ditemani dengan perkebunan tembakau. Jam 1 terasa amat sangat panas terik, lalu di area puncak tertutup kabut tebal. Sangat asik melihat area perkebunan di sini itu, melihat ke bawah dengan panorama yang los, keren. Mengawali pendakian rute ini itu lalu dihadapkan pada tanjakan bukan Magatam sih, batu yang ditata. Ya kemiringan kurang lebih sekitar 30-an derajat. Lalu siang-siang rasanya sudah bikin gobjas, mengkis-mengkis. Di ujung tanjakan lalu dapat bonus datar, tapi kita tidak lanjut ke arah jalan batu yang ditata. Kita diarahkan untuk belok kiri. Ini ada shelternya, bisa untuk istirahat. Lalu di sana ada 2 pendaki yang istirahat. Mereka pasti turun karena TikTok, karena hari ini banyak yang TikTok. Lalu hutannya masih lumayan padat. Karena konsepnya pendaki solois ya, pelan-pelan saja. Dinikmati. Siang-siang masih di ketinggian bawah. Ya, mengkis-mengkis. Pokoknya dinikmati ya. Dinikmati saja. Ke puncak lurus saja. Siap. Padahal selain lurus itu juga harusnya tambah keterangan. Naik terus. Hutannya masih sangat mengasihkan.
masih menikmati perjalanan. Wih, untuk bonus datar lalu disiapkan kursi buat leyeh-leyeh. Tapi sepertinya enakan jalan aja terus. Ketemu kursi yang kedua. Bukan kursi tapi ya para-para lah. Bisa dipakai untuk istirahat. Setelah kurang lebih sekitar 400 sampai 500 meter menyusuri hutan, ternyata ketemu batas ladang lagi. Oh, nah ini para-para yang ketiga. Nah, ketemu ladang tembakau meneh. Ke tulisannya gede. Selamat datang para pendaki Gunung Sumbing. Berangkat dengan niat, pulang dengan selamat. Yes, yes lah. Terus setelah ini menyusuri yang sebelah kiri hutan, sebelah kanan ladang tembakau itu tanjakannya anak tangga kemiringan sekitar 35 sampai 40 derajat. Mantap ya. Marah mengkis-mengkis sih. Sampai di sini, di titik ini saya masih solois. Belum ketemu pendaki TikTok yang turun. Oh, tadi sudah deh. Di sana tadi ada 2 orang yang tiduran. Kalau yang naik katanya terakhir tadi jam 9 yang mode mau camping atau nindah. Terus saya berangkat jam 1. Jadi antara jam 9 sampai jam 1 itu tidak ada pendaki yang naik. Jadi ini hanya berharap ketemu pendaki yang turun. Tapi sampai di sini tadi baru lihat 2 orang yang tiduran, kecapean. Setengah jam perjalanan dari pos 0 dengan mode santai itu sampai di warung yang dulu waktu jalur rame sempat rame warung ini. Tapi sekarang karena jalurnya sepi, tidak lagi populer. Lalu tahun kemarin saya lewat juga sudah tidak dirawat. Sekarang kerusakannya makin parah. Tapi para-paranya masih bisa untuk istirahat. Dan ini saya akan lanjut saja. Kalau dari arah depan warung ini, kalau kita jeli, itu banyak kopi-kopi liar, kopi hutan, semacam ini. Di depan mata, tanjakan mulai kembali terjal. Anak tangga. Tanjakannya masih tak berujung. Mengkis-mengkis ya. Pokoknya semangat tuh. Diajar tanjakan, bro. Untungnya kabut, rapatnya mengkis-mengkis ya. Salah satu kekhasan dari
jalur Sumbing via Banaran itu adalah anak tangga tiada ujung. Ini hanya sampai pos 1 lalu di atas pos 1 sedikit itu memang banyak anak tangga nih. Mantap. Menurut informasi di base camp tadi saya tanya, itu pendaki di depan saya itu tak lebih dari 25. Jadi jalur ini termasuk sepi, maka tidak mengherankan kalau setapaknya tidak berdebu sampai shelter di petilasan ini. Makam Syekh Abdul Rahman, ada tulisannya di sana. Nah, pos 1 Seklenteng. Bayangkan, kurang lebih perjalanan sudah sekitar 1 jam, ketinggian baru 1887 mdpl. Setar kemungkinan sekitar 1600-an lah. Mantap. Sebagai bukti kalau saya sampai di sini. Ini saya mau tengok sebentar ke makam. Seperti apakah situsnya? Oh, ada para-paranya untuk istirahat. Lalu di belakang sini nih makamnya. Nah, makam yang sangat kuno, ditandai dengan tatanan batu. Nah, di sana itu. Ini pas jam 2, 1 jam perjalanan dari pos 0 sampai ke pos 1. Dulu ini plakatnya Seklenteng, sekarang diganti yang besi yang agak ke bawah tadi. Sampai di sini tadi ketemu rombongan tektok yang turun 3 orang. Lalu menurut mereka pendaki yang naik terakhir yang mereka jumpai sudah di pos 3. Berarti ada kemungkinan saya tidak akan mendahului pendaki yang lain. Jadi vibe-nya betul-betul kerasa sebagai seorang pendaki solois. Nah, selepas pos 1 itu medannya mulai berbatu, anak tangga berbatu tetapi alami. Wajah wis ketok kesel banget, Mas. Wajah wis ketok kesel banget. Kira apa jenenge munggah kok. Piye, Bro? Anak tangga ini belum habis sih, Bro. Dengkulmu aman? Dengkulnya aman ora? Ya diperjuangkan. Semangat memperjuangkan dengkul supaya tidak pada lepas engsel. Mantap. Mantap. Piye?
nek ketemu medan ngene iki mau nangis. Yo relah, masa nangis. Ya alon-alon tetap diperjuangkan. Iki lho, Bro. Kok ngono lho, Bro. Mletre-mletre lho, Bro. Ini iki lho, Bro. Mletre-mletre iki lho, Bro. Lek mengkis-mengkis karo ngevlog. Rombongan TikTok ini memberi informasi yang berbeda. Katanya di atas tadi di pos 2 mereka masih ketemu satu rombongan yang selesai istirahat sehabis makan. Terus sekarang mereka udah jalan, kemungkinan ya bisa kesusul di sekitaran pos 3 atau di atasnya. Nah, berarti tadi itu yang rombongan yang 3 orang tadi itu antara lelah capek sehingga tidak konsentrasi melihat pendaki lain atau pendaki lainnya sedang istirahat keluar dari jalur sehingga tidak ketemu. Nek saya masih jalan sendiri menikmatinya sambil memompa energi untuk menyelesaikan tantangan anak tangga. Antara pos 1 pos 2 kalau jeli itu ketemu fenomena yang unik ini, warna tanahnya itu merah. Kalau di atas ya masih tantangannya masih sama, tanjakan dengan mode anak tangga ini dari batu bukan dari kayu. Mantap tenan. Jam 3 kurang seperempat atau 45 menit dari pos 1 ini sudah sampai di pos 2 si Iwel-Iwel 2141 mdpl. Mantap. Dan ini ketemu pendaki TikTok yang turun. Ini baru akurat. Ternyata rombongan di depan baru sampai pos 2 dan masih istirahat di sini, belum lanjut perjalanan. Area pos 2 itu ada shelternya yang cukup aman, terlindung dari hujan dan angin. Lalu di sini tadi saya ketemu rombongan campuran dari mana-mana. Kita sempat berhenti cerita-cerita, lalu sekarang kita akan melanjutkan perjalanan, menikmati setiap langkah demi langkah. Setengah 4 istirahatnya kelamaan karena ngobrol. Ayo piye, Bro? Tanjakane ora kaleng-kalengan nih, Bro. Dengkulmu piye? Aman lah. Kembali menyusuri setapak sumbing seorang diri. Sempat ketemu rombongan yang naik 5 orang tadi yang dari mana-mana, lalu mereka mengatasnamakan dari Jogja. Ini dapat sedikit bonus landai. Mantap.
landainya tidak banyak, lalu ketemu tangga akar. Ketemu pohon kulit merah, sebenarnya bukan kulit sih ini lebih tepatnya ke lumut toh ini. Lumut ya, mantap, padat semua ini, sehingga kesannya agak kemerahan atau ke apa ya, mungkin ya warnanya itu ke coklat, tapi orang nyebutnya pohon kulit merah. Piye bro, ketemu tangga batu meneh bro, ayo dinikmati alon-alon, pelan-pelan, nanti juga sampai sendiri, ya kan? Ya iyalah. Piye perasaanmu? Tanjakannya kayak gitu nih. Ah, ya kudu semangat lah. Tanjakannya, tapi di depan itu ada yang turun. Oh ya, TikTok. Ora, gue sampah gede kok. Mana? Oh iya. Oke. Betul. Monggo. Nenda mas? Nenda atau TikTok? Nenda. Tadi Nenda di mana? Di pos 4. Oh pos 4. Air melimpah? Ya banyak. Oh ya wis. Aman berarti. Nah, ambil ya 10 menit 15 menit. Oke, siap. Mulai ketemu tanjakan tanah di bawah hutan Mandingan. Di atas kabut begitu tebalnya, sehingga rasanya gelap rasanya. Isi semangat, isi alon-alon, ya meletre. Sudah mulai licin karena medannya tanah gembur dan banyak yang melorot, sehingga jalurnya licin kayak gini kan, melorot. Ya tidak terlalu miring jalannya kok, yo tetap melorot itu loh. Hampir jam 4, setengah jam meninggalkan pos 2, ketemu rombongan TikTok yang turun. Hampir sampai pos 3. Sekarang jam 4, kurang lebih perjalanan setengah jam dari pos 2 ke pos 3. Sedikit gambaran pos 3 saat ini tanggal 26 Oktober 2024. Sebagaimana camp area ya, itu banyak sekali sampah bertebaran ya. Kembali lagi soal etika dasar, di mana kita datang ke suatu tempat, berawal bersih harusnya dijaga kebersihannya. Lalu pos 3 sendiri ada shelter yang bisa untuk bernaung, terlindung dari hujan dan angin. Cukup luas, tapi ya ini cukup kotor juga. Lalu sekitaran pos 3 itu camp area yang cukup longgar, bisa untuk mendirikan banyak tenda lah. Nah, ini. Dan tempatnya sendiri juga rimbun hidung, terhindar dari angin lah. Nah,
nyaman, sangat nyaman di sini. Ini ketinggian sudah 2387 mdpl. Lanjut terus baik. Kira-kira 100 meter meninggalkan pos 3 itu hutan mulai hutan baru, jadi hutannya tidak terlalu gede-gede pohonnya. Di atas terlihat terbuka, sehingga ini pohonnya kecil-kecil, pohon mandingan bersama dengan rumput apa ini, kas sumbing ini. Ini tanda-tanda menjelang sampai area yang terbuka. Masih berjuang, kendati wajahnya tidak bisa berbohong kalau capek, lelah, ngantuk. Tapi perjalanan masih mengajak untuk diselesaikan. Semangat! Karena hutannya sudah tidak terlalu rapat, maka dengan sendirinya setapaknya terlihat kering. Tapi untungnya karena jalur tidak terlalu ramai, maka tidak menjadi debu. Jalurnya tidak berdebu. Masih terseok-seok mengais asa. Areanya makin terbuka, makin terlihat jelas. Setapak seolah-olah membelah beteng rerumputan. Tembok rumput. Pohonnya masih kecil-kecil. Masuk ke dalam tembok rumput. Tembok rumput sebelah kanan. Tinggi sekali rumputnya dan panjang. Maksudnya treknya yang panjang. Rumputnya jelas panjang-panjang rumputnya. Di sana mulai kebuka panorama bawah. Temaram kilau atau silau. Kilau Nyanset. Di depan masih sama membedah setapak di tengah padang rumput. Masih merambati area yang kurang lebih mirip-mirip atau sama, tapi setidaknya kalau dari sini itu di sana punggungan bukit sebelah sudah mulai terlihat, menandakan akan sampai pada ruang yang terbuka. Sempoyongan tenaga ini mulai habis. Sempoyongan. Di sisi kiri itu garis perbukitannya juga sudah terlihat. Lalu di depan sana terdengar
suara-suara menandakan ada pendaki lain yang mulai tersusul. Ini masih di bawah pos 4. Di depan ini Watu Ondo yang ikonik. Setapaknya hampir tercapai, lalu di sana siluet padang sabana dan keindahan Sumbing mulai terlihat. Nah, sana, ini sisi timur ada siluet senja. Ini suara-suara itu pendaki yang tersusul. Saya itu langsung merasa seolah-olah itu masih sangat prima. Ini itu yang rombongan Salatiga berangkat jam 8, tersusul di sini 5 orang. Di belakangnya tadi itu 3 orang dari Bekasi. Itu berangkat kurang lebih hampir sama, setengah 8 atau jam 8 tadi. Lalu ini tadi ada 2 pendaki TikTok yang turun. Itu lebih lucu bagi saya. Bukan lucu, tapi seolah-olah perjuangan yang gimana ya. Mereka jam 1 jalan, jam sekian baru sampai sini. Turun belum sampai pos 3. Nah, saya kan seolah-olah masih sangat prima. Ya disyukuri sajalah hasil latihannya. Akhirnya sampai di tanjakan Watu Ondo yang sangat ikonik. Tak belakrak rono. Wis adoh menik. Nih, kalau dari atas melihatnya, nah, tadi tripodku tak taruh di batu tempat tembak duduk-duduk itu. Keren. Yang saya dokumentasikan tadi itu etapa 1, ini etapa kedua. Ya, mantap. Tapi tidak ambil videonya. Nah, ini paling atas. Ini rombongan ini yang Salatiga. Itu yang 3 itu yang Bekasi tadi. Masih di bawah saya. Makanya kan seolah-olah saya ini masih luar biasa tenaga dan stamina serta manajemennya. Manajemen tenaga serta manajemen logistik dan perjalanan. Di sini sambil melihat keindahan sabana Sumbing. Ini hampir setengah 6. Itu puncaknya itu. Jam setengah 6 kurang 1 menit, ya dianggap setengah 6 lah. Akhirnya sampai di pos 4 Watu Ondo dengan ketinggian 2726 mdpl. Saya akan mendirikan tenda di sini. Ini baru ada 3 tenda. Saya akan mendirikan tarten di sini di bawah. Nah, di bawah plakat di sini. Tak bongkar sih.
tiba-tiba langsung gelap saja. Ini baru innernya karena modenya mode beli terpisah, inner dari maker lain, terus outernya juga dari maker lain, innernya dari Bantul, outernya dari Bandung. Tapi settingnya lumayan agak rempong atau agak ribet. Tapi ya jadinya murah meriah, top 10 tapi tidak sampai 500.000. Itu innernya hanya 100, outernya 230, 300, tidak sampai 350. Tak pasang isi. Diajarkan hub, tidak piramid tapi harapit, itu tinggal pintunya. Jam 6 mau cari air. Ini tulisan mata air ini dari tenda saya ya sekitar 200 meter. Makanya terus begap-begap. Tapi ini ke sana turun. Sekarang kita akan menuruni bukit ini. Mengabadikan view city light di bawah. Wah, ini dari bukit sebelum mata air. Wah, mantap, keren. Pas 10 menit dari tenda sampai di mata air. Ini kita mau ngambil air. Kula nuwun. Nyuwun toyanipun, matur suwun. Ya, hasil ngangsu loh, 1 jerigen ini. Kurang lebih 5 liter ini. Stok melimpah 1 orang 5 liter. Sampai besok saya kita masak-masak di dalam tenda. Tenda ini tapen, ya rada nyundul. Ini sudah di dalam tenda, rebus air biasalah. Bikin minuman hangat, lalu makan kue sama nanti ya biasalah rebus. Mantap. Sebenarnya di luar sana itu ada city light-nya, tapi apakah kelihatan? Pancing. Wah, itu loh city light. Keren jadi. Wah, depan tenda persis. Mantap.